Jumpa lagi dengan Mas Umpluk di channel Anas Umpluk ID. Kali ini Mas Umpluk akan mengulas alur cerita film yang sangat menarik untuk ditonton, yaitu Sura. Ceritanya berkisah ketika seorang politisi korup mencoba merebut tanah penduduk desanya, tapi seorang nelayan pemberani dan tangguh bersiap untuk melawannya. Film ini rilis tahun 2010, yang ditulis dan disutradarai oleh Rajkumar. Aktor utama film ini dibintangi oleh artis tampan dan gagah seperti Mas Umpluk tentunya, yaitu Vijay. Dan juga mantan Mas Umpluk yang cantik jelita, yaitu Tamanah. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan. Awal mula kita diperlihatkan para penduduk Yasnagar sedang berkumpul di pesisir pantai. Mereka terlihat cemas karena menantikan kepulangan para nelayan yang beberapa hari belum pulang, dikarenakan cuaca yang tak bersahabat. Diinformasikan ada setidaknya 70-an nelayan yang belum pulang ke desa tersebut. Tim SAR dan dibantu penduduk Yasnagar sudah dikerahkan untuk mencari para nelayan tersebut. Setelah beberapa saat akhirnya para nelayan ditemukan, penduduk Yasnagar merasa senang dengan kepulangan keluarganya. Lalu para penduduk menyadari bahwasanya ada satu orang nelayan yang belum pulang. Lalu ia meminta tim SAR untuk kembali mencarinya. Tetapi tim SAR itu menjawab, kemungkinan dia tidak selamat, pencarian itu bakalan percuma dan sia-sia. Lalu penduduk di sana mengatakan, mengapa ada kata sia-sia dan percuma? Diketahui nelayan yang belum pulang itu sangat disenangi dan disayangi oleh para penduduk di sana. Karena dia pria yang baik hati, suka membantu penduduk dan dia pun sosok yang bisa diandalkan untuk desanya. Di saat para penduduk mencemaskannya, tiba-tiba pria itu pun muncul dari laut dan berenang seperti lumba-lumba. Kita sebut saja pria itu Sura. Penduduk di sana merasa senang dan bahagia karena Sura baik-baik saja. Singkat cerita, Sura didatangi ibu-ibu. Terlihat ibu itu sedang kesusahan, karena ia dan anaknya belum makan selama 2 hari, dikarenakan ia tak memiliki uang dan suaminya tidak melaut mencari ikan dikarenakan selalu mabuk-mabukan. Yang paling parahnya suaminya menggadaikan kartu bantuan miskin ke seorang rentenir. Diketahui kartu itu adalah bantuan sembako yang didapatnya dari pemerintah untuk penduduk yang ada di pesisir pantai Yasnagar. Mendengar hal itu Sura pun mempersilahkan ibu itu dan anaknya untuk makan di rumahnya bersama dengan ibunya Sura. Setelah itu Sura pun pergi mendatangi rumah rentenir itu, dan melihat suami ibu tersebut sedang dihajar karena tidak bisa membayar hutang. Lalu Sura menanyakan berapa hutangnya. Rentenir itu mengatakan hutangnya harus dibayar 2 kali lipat untuk mendapatkan kartu tersebut kembali. Secara mengejutkan ternyata bukan satu kartu saja yang digadaikan, ternyata ada 50 lebih kartu yang digadaikan. Lalu Sura mengingatkan rentenir itu untuk menghentikan bisnisnya, karena itu akan menyusahkan penduduk Yasnagar. Mendengar hal itu keluarlah seorang inspektur polisi dari dalam kamar yang selesai melakukan mantap-mantap. Diketahui inspektur bernama Das. Sura semakin kesal, karena seorang inspektur yang harusnya memberantas ketidakadilan bagi rakyatnya malah membiarkan rakyatnya melakukan hal tersebut. Sura pun memaki dan menghina inspektur itu dengan kata-kata yang sangat menyinggung inspektur tersebut, sehingga membuat inspektur itu marah dan hendak memukul tapi Sura malah mematahkan tangan inspektur itu. Setelah dipisahkan Sura dengan santainya keluar dari tempat itu. Kemudian terlihat Sura berada di gereja, ia sedang berdoa. Lalu datanglah seorang pastor, dan beliau bertanya kepada Sura, apa yang sedang membuat hatimu gelisah? Dan Sura pun menjawab sesuatu kepada pastor tersebut. Tetapi di sini masih dirahasiakan dan belum diceritakan apa yang mereka bicarakan. Sementara itu Sura terlihat di pesisir pantai bersama sahabatnya yang bernama Umbrella. Mereka mengobrol sambil menganyam jaring. Terlihat seorang gadis sedang berdandan, dia bernama Purnima. Lalu Purnima menuju ke laut dan hendak bunuh diri. Ia berkata bahwa tak bisa hidup tanpa Ramis. Sura yang melihat hal tersebut ia berusaha menyelamatkan Purnima, dan akhirnya Purnima berhasil diselamatkan. Setelah Purnima sadar, ayah dan ibunya datang dan mengatakan kalau Ramis ada di sini. Mas Umpluk pikir Ramis ini adalah pria yang turun dari mobil, ternyata hanya seekor anjing kesayangan Purnima. Aduh, Mas Umpluk kena prank. Kemudian Purnima berterima kasih kepada Sura kalau dia sudah diselamatkan. Lalu Sura bertanya kepada Purnima, mengapa dia berdandan sebelum bunuh diri? Purnima berkata kalau di mana dia benar dinyatakan mati, dia akan mati dalam keadaan cantik.
Scene beralih di pelabuhan. Terlihat sekelompok orang sedang memindahkan barang dari perahu. Ternyata orang-orang itu suruhan seorang menteri yang bernama Sundaram. Ia adalah seorang menteri yang jahat, serakah dan korup. Cerita bergeser ke gudang dekat pelabuhan di mana Sundaram lagi asyik-asyiknya transaksi barang ilegal. Tiba-tiba Sundaram merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari penyusup di gudang tersebut. Ternyata benar ada penyusup. Diketahui penyusup itu seorang jurnalis yang ingin membongkar bisnis ilegal tersebut. Tapi naas dia malah ketahuan dan akhirnya dibunuh lalu mayatnya dibuang ke laut. Keesokan harinya Sura yang sedang ngopi di warung pinggir jalan. Dia melihat sepasang suami istri penjual ballpoint yang sedang menawarkan ballpoint tersebut. Tapi sang istri kelihatan lelah karena kelaparan tapi sang suami belum punya uang untuk membeli makanan karena belum satu pun ballpointnya terjual. Sura yang melihat hal itu prihatin kepada mereka lalu Sura membeli semua ballpoint itu. Lalu Sura menuntun mereka menyeberang untuk ke kedai makanan. Di waktu yang bersamaan terlihat Purnima juga ada ke tempat itu untuk membeli ponsel. Purnima memperhatikan Sura membantu mereka. Purnima kagum kepada Sura dan di saat itulah Purnima mulai jatuh cinta kepada Sura. Purnima pun sempat menyapa Sura dan Sura pun mengingat kalau Purnima gadis yang pernah ditolongnya. Singkat cerita Purnima mendatangi pesisir laut, dia terlihat berdandan dan mencoba bunuh diri lagi. Sura yang melihatnya berusaha menyelamatkannya lagi, lalu Sura bertanya, "Apalagi yang membuatmu hendak bunuh diri?" Lalu Purnima mengatakan, kalau sebenarnya dia mencintai Sura. Sura yang mendengarnya terdiam. Bukannya dia tak menyukai Purnima tapi karena dia belum siap dan akhirnya Sura menolak cinta Purnima. Lalu Purnima terlihat kesal. Lalu ia melampiaskan kekesalannya kepada sahabat Sura, yaitu Umbrella. Lalu Purnima juga mengancam Umbrella kalau Sura tak menerima cintanya dia akan benar-benar bunuh diri. Lalu menyalahkan Umbrella atas semua ini. Singkat cerita Umbrella yang kebingungan lalu menyuruh Sura untuk menerima cinta Purnima dan di saat itulah mereka saling jatuh cinta. Di tempat lain Sundaram menanyakan kepada tangan kanannya, kapan barang selundupan lainnya datang. Tiba-tiba Sundaram didatangi oleh dua orang yang bernama Sures dan Rami. Mereka menunjukkan berkas surat tanah atas nama Sures. Mereka meminta kepada menteri untuk mengosongkan tanah tersebut. Ternyata tanah itu adalah pemukiman desa Yasnagar. Diketahui mereka akan membuat tempat hiburan di sana. Lalu mereka juga menyogok menteri 1 koper uang tanda kesepakatan mereka. Selang beberapa hari Sures dan Rami kembali mendatangi menteri dengan percaya diri karena mereka yakin apa yang direncanakan akan terlaksana. Menteri menyambutnya, dan menyuguhkan mereka kopi dan mereka pun meminumnya. Lalu menteri berkata kalau dia tahu surat tanah itu palsu. Mereka yang mendengarnya tak berkutik lalu mengakuinya, dan mereka mengajak bekerja sama dan berjanji menteri akan mendapatkan setengahnya dari tanah tersebut. Menteri menolaknya karena dia ingin menguasai tanah tersebut sendirian. Ucapan itu membuat Sures dan Rami marah, tapi tiba-tiba mereka sekarat. Ternyata menteri sudah meracuni mereka berdua, yang dicampur ke dalam kopi. Dan akhirnya mereka berdua mati lalu mayatnya diledakkan untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Di saat itulah menteri menginginkan tempat itu menjadi tempat hiburan. Lalu menteri memerintahkan asistennya untuk segera mengosongkan desa Yasnagar. Asisten berkata, itu semua sangat sulit karena di desa Yasnagar masih ada Sura, dan mustahil berhasil kalau Sura masih hidup. Lalu menteri memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sura. Di pagi hari Purnima ditemani oleh Umbrella menemui Ibu Sura di pasar kebetulan Ibu Sura penjual ikan di sana. Purnima memperkenalkan diri bahwa dia adalah kekasih Sura. Sura melihat mereka yang sedang mengobrol lalu Sura hendak menghampirinya, tapi tiba-tiba seseorang memukul Sura dengan balok. Sura dapat menghindarinya tapi naas balok itu malah mengenai ibunya. Sura yang melihat ibunya terluka marah, lalu Sura menyuruh Purnima dan Umbrella membawa ibunya ke rumah sakit. Seperti biasa, adegan action pun dimulai. Sura mengejar lalu menghajar para penjahat itu habis-habisan. Singkat cerita para penjahat kabur ketakutan. Setelah itu Sura menemui ibunya di rumah sakit. Ibunya bertanya,
Siapakah orang-orang yang mengincarnya? Lalu Sura jawab, dia pun bingung tak tahu siapa orang-orang itu. Mengetahui aksinya gagal, menteri merencanakan sesuatu untuk membunuh Sura. Cerita beralih, terlihat para penduduk Yasnagar sedang merayakan festival di kampungnya. Mereka bernyanyi dan menari gembira. Sura yang hendak pulang ke rumahnya tiba-tiba diserang dari belakang oleh anak buah menteri. Sura pun pingsan dan akhirnya disekap di suatu gubuk. Setelah itu para anak buah menteri membakar habis desa Yasnagar. Kesenangan penduduk berbalik menjadi kesedihan. Mereka mengira kalau Sura ikut terbakar di tempat itu. Terlihat menteri datang dengan rombongannya. Sebagai seorang menteri dia mengucapkan bela sungkawa kepada para penduduk Yasnagar. Lalu salah satu penduduk yang ada di sana mengatakan kepada menteri kalau Sura pemuda yang diandalkannya sudah terbakar hangus di tempat itu. Maka dari itu mereka meminta bantuan kepada menteri. Menteri yang pura-pura sedih mengatakan kalau dia akan membantu mereka. Dia akan menyumbangkan tanahnya seluas 10 hektar yang ada di manufaktur dan berjanji akan memberikan uang kepada setiap kepala keluarga untuk mendirikan rumah di sana. Pada akhirnya para penduduk Yasnagar setuju dengan usulan menteri. Lalu para penduduk mengantri pembagian uang dan naik ke sebuah truk. Ketika mereka sedang mengantri, secara mengejutkan Sura bangkit. Penduduk yang melihatnya senang kalau Sura masih hidup. Kemudian Sura bertanya kemanakah kalian akan pergi. Salah satu dari mereka menjawab, kalau menteri berbaik hati menyumbangkan tanahnya dan memberikan uang untuk membangun rumah di manufaktur. Lalu Sura mengatakan kalau mereka pindah ke sana, pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, karena keahlian kalian hanyalah sebagai nelayan. Sura meminta agar mereka semua tidak pergi dari Yasnagar dan berjanji akan bersama-sama membangun tempatnya kembali. Semua penduduk Yasnagar setuju, lalu mengembalikan uangnya kepada menteri. Melihat hal itu menteri menjadi murka, lalu memanggil Sura dan dia mengatakan kepada Sura kalau dia menginginkan tempat itu, dia bisa saja melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi Sura menjawab, saya tidak akan takut dengan ancaman itu bahkan raja sekalipun. Sura bersumpah akan mendirikan rumah yang layak untuk semua penduduk Yasnagar dalam waktu 5 bulan ke depan. Dari sinilah pertarungan menteri dan Sura dimulai. Sebelum lanjut ke cerita, Mas Umpluk meminta dukungan dengan cara subscribe channel ini, karena subscribe sangat berarti bagi Mas Umpluk. Saat itulah Sura mempunyai rencana. Sura membuat sebuah senjata rakitan untuk membajak kapal menteri yang berlalu lalang di perairannya. Di malam hari sebuah kapal yang membawa barang-barang ilegal diserang oleh Sura dengan senjata rakitannya. Anak buah kapal saat itu memilih kabur karena menyangka kalau yang menyerangnya petugas patroli. Ternyata Sura yang menyamar jadi petugas patroli tersebut. Menteri mengetahui kalau barangnya dibajak lalu ia menghubungi petugas patroli yang asli. Tapi petugas itu mengatakan bahwa mereka tidak berpatroli malam itu. Menteri dimarahi oleh pengusaha yang mempunyai barang tersebut dan ternyata barang itu berisi ribuan laptop. Scene beralih, terlihat Sura dibantu temannya untuk menjual laptop-laptop itu kepada pengusaha di Mumbai. Setelah ia berhasil menjualnya Sura pun mendadak kaya. Terlihat penampilannya pun berubah. Lalu Sura berjalan dengan membawa koper yang berisi uang hasil penjualan laptop tersebut. Kemudian Sura pulang dengan mengendarai sebuah mobil. Para penduduk di sana terkejut dan heran dengan penampilan Sura saat itu. Lalu mereka bertanya, dari mana Sura mendapatkan semua ini? Sura menjawab, lautlah yang memberikannya. Mendengar berita Sura sudah berubah menteri marah, dia berkata kalau uang yang didapat Sura adalah uangnya. Setelah itu menteri menemui Sura di sebuah dermaga, menteri meminta Sura mengembalikan uangnya dan berjanji tidak akan mengganggu Sura lagi, tapi Sura berkata, anggaplah itu sebagai kompensasi rumah penduduk Yasnagar yang sudah dibakar oleh menteri. Lalu Sura pun dengan gagahnya meninggalkan menteri. Menteri yang kesal merencanakan sesuatu untuk mengambil kembali uangnya dari Sura. Cerita berlanjut, terlihat ayah Purnima menghampiri Sura dan dia mengatakan bahwa Purnima tidak pulang dan handphonenya susah dihubungi. Di saat yang bersamaan Sura mendapat telepon dari menteri dan menyatakan bahwa Purnima sedang bersama menteri. Lalu menteri mengancam Sura dan meminta uangnya kembali kalau tidak Purnima akan mati. Mendengar hal itu Sura pun menyanggupinya dan membawa koper itu ke rumah menteri. Menteri senang melihat Sura datang dan membawa uangnya. Tapi tiba-tiba polisi datang ke sana bersama anjing pelacak. Mereka mendapat telepon bahwa di rumah menteri ada bom. Menteri pun bingung karena dia tidak melaporkan apapun kepada polisi. Di saat mereka sedang sibuk mencari bom itu, Purnima mengambil kesempatan untuk mendekat kepada Sura. Menteri yang menyadarinya kesal. Kemudian Sura malah mengolok-ngoloknya kalau dia lebih pintar daripada menteri.
kemudian Sura meninggalkan rumah menteri bersama Purnima. Di perjalanan Purnima merasa aneh melihat penampilan Sura, dan dia juga bingung dari mana Sura mendapatkan semua ini. Karena Purnima ini sudah terlanjur terserang virus bucin, dia tak mau mempermasalahkan semua ini. Setelah sampai di Yasnagar, Sura melihat kampungnya dipenuhi oleh polisi. Ternyata polisi itu adalah Das, polisi yang pernah ia patahkan tangannya di rumah rentenir kala itu. Polisi itu ingin menangkap Sura, dikarenakan ditemukannya bungkusan ganja di rumah Sura. Semua penduduk Yasnagar tidak terima dan hendak menyelamatkan Sura dari tuduhan itu, tapi Sura malah ikut dengan polisi Das. Sura mengatakan, kalau ia tak mau melibatkan penduduknya dengan aksi anarkis. Ternyata polisi Das diperintahkan oleh menteri, kemudian menteri bilang, Sura harus segera diadili di pengadilan agar dia segera mendapatkan hukuman. Cerita bergeser ke pengadilan, karena persidangan akan digelar. Secara diam-diam polisi Das menyambungkan ponselnya kepada menteri agar menteri mendengar apa saja yang terjadi di pengadilan. Jaksa penuntut memberatkan Sura dengan pernyataan kalau Sura telah menjual obat-obatan terlarang dan telah ditemukannya barang bukti di tempat Sura. Sura terdiam tak bisa menjawab apapun. Hal itu membuat ibunya cemas. Menteri yang mendengarnya sangat senang kalau Sura sudah pasti di penjara, dan tak ada lagi yang akan menghalanginya untuk mengambil tanah Yasnagar. Hakim meminta Sura berkata, tapi Sura malah terdiam saja tanpa pembelaan. Ketika hakim terus mendesak agar Sura bicara, Sura melihat ke arah Umbrella. Umbrella mengisyaratkan sesuatu dan disitulah Sura mulai buka mulut di depan hakim. Lalu Sura berkata, sebenarnya dia diam karena dia takut menghadiri pengadilan, karena ia ingat dengan pesan ayahnya, kalau dia banyak bicara di pengadilan hukumannya akan lebih berat. Sura menyampaikan kepada hakim kalau sebenarnya dia disuruh polisi Das untuk menjual obat-obatan terlarang tersebut. Sura sudah menolaknya tapi polisi Das malah mengancamnya. Akhirnya Sura pun ketakutan dan mau menerima ganja tersebut. Tapi polisi Das malah menangkapnya dan menjadikannya kambing hitam. Polisi Das bingung mengapa Sura balik memfitnahnya. Sura juga mengatakan kepada hakim kalau tidak percaya silahkan geledah rumah polisi Das. Hakim menyetujui penggeledahan tersebut. Mendengar hal itu menteri menugaskan anak buahnya untuk mendahului penggeledahan itu. Tapi perjalanannya dihambat oleh Umbrella dengan memarkirkan sebuah kapal di tengah jalan sehingga anak buah menteri tak bisa melewati jalan itu. Singkat cerita, para petugas menggeledah rumah polisi Das. Mereka mencari-cari di manakah Das menyimpan barang haram tersebut, dan akhirnya mereka menemukan bungkusan ganja. Ternyata sebelumnya Umbrella datang ke rumah polisi Das menyamar jadi kurir sembako. Lalu dia menempatkan ganja tersebut di dapur. Setelah barang bukti ditemukan akhirnya borgol Sura dilepaskan dan polisi Das lah yang sekarang diborgol. Lalu polisi Das dibawa ke pengadilan. Dan sekarang Sura resmi dinyatakan tidak bersalah. Sura yang senang menghubungi menteri, dan mengatakan kalau dia akan selalu di depannya menteri. Mendengar itu menteri semakin marah dan murka kepada Sura. Kemudian, menteri menugaskan kolektor daerah Yasnagar untuk mengusir penduduk di sana dengan alasan tanah itu tanah milik pemerintah. Penduduk Yasnagar dipaksa kolektor itu untuk meninggalkan tempat itu. Lalu Sura mengatakan apa salahnya kalau ini tanah milik pemerintah. Semua penduduk ini juga milik pemerintah. Mereka bukan penduduk ilegal yang datang dari negeri lain. Mengapa pemerintah mengejarnya dan menganggap mereka seperti anjing jalanan? Kolektor sempat mencela ucapan Sura. Apakah dia harus diam saja ketika tanah pemerintah sekarang ini ditempati oleh mereka semua? Kemudian Sura menjelaskan, bukan hanya sekarang. Karena sudah lama sekali mereka tinggal di sana, bahkan ayah dan kakeknya juga dilahirkan di tempat itu. Sura menambahkan kalau dia tidak meminta apartemen mewah kepada pemerintah, dia juga tidak meminta untuk dibangunkan rumah di tempat itu. Dia hanya meminta kepada pemerintah agar melegalkan surat resmi tanah mereka agar tempatnya diberikan kepada penduduk Yasnagar, biar mereka semua diakui negara secara resmi. Kalau pemerintah mengusir mereka dari sini, terus kemana mereka harus pergi? Karena keahlian mereka hanyalah mencari ikan di laut. Terakhir kalinya Sura mengatakan kalau kolektor mengusir mereka, lebih baik bunuh saja mereka semua. Kemudian Sura memerintahkan penduduk di sana duduk dan menunggu keputusan kolektor. Kolektor yang sudah terketuk hatinya berpikir. Singkat cerita, kemudian kolektor itu menghampiri Sura dan bertanya, apakah yang menjadi bukti kalau mereka benar-benar dari dulu menempati tanah tersebut? Awalnya penduduk di sana tak bisa memberikan bukti karena barang-barang mereka sudah hancur lebur karena kebakaran kemarin. Sura mengatakan kalau dia punya bukti dan Sura pun mengingat pembicaraan dirinya dengan pastor.
Sura juga menitipkan kartu bantuan miskin penduduk Yasnagar dari pemerintah kepada pastor itu, karena Sura takut kalau kartu-kartu itu digadaikan kembali oleh penduduk. Di kartu itu tertera nama-nama penduduk yang menjadi bukti kuat bahwa mereka sedari dulu penghuni tanah Yasnagar dan diakui pemerintah. Akhirnya surat kepemilikan tanah atas nama mereka pun diberikan oleh kolektor dan akan diajukan permohonan kepada pemerintah. Lalu mereka pun senang mendengarnya dan akhirnya batu pertama diletakkan untuk membangun rumah penduduk Yasnagar. Singkat cerita, pembangunan pun sudah 90% dilakukan. Tidak terasa rumah-rumah di sana terbangun dengan konsep semua rumah sama. Menteri yang masih tidak terima merencanakan untuk menghancurkan rumah-rumah tersebut. Ia menyewa orang untuk membuat bom hebat. Hari itu juga bertepatan di mana penduduk Yasnagar meresmikan rumah-rumah itu. Kemudian anak buah menteri berhasil menyelinap ke desa Yasnagar dengan truk sampah. Lalu mereka memasang bom di saluran pembuangan agar tidak terlihat. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Sura merasa kalau truk sampah itu mencurigakan, lalu Sura mengejarnya, tapi anak buah menteri berhasil menjebak Sura dan menangkapnya. Setelah Sura diikat, kemudian menteri mengatakan kalau desa Yasnagar akan hancur beberapa menit lagi oleh bom yang sudah ditanam olehnya. Sura yang mendengar hal itu malah tertawa. Ia mengatakan, kalau menteri juga akan menangis apabila bom itu meledak, karena istri dan anak-anak menteri yang menjadi tamu utama di acara peresmian tersebut. Menteri yang tak percaya lalu memastikan dan menelepon istrinya. Ternyata benar istrinya dan anak-anaknya sedang berada di desa Yasnagar. Menteri yang takut kalau anak dan istrinya menjadi korban kemudian berusaha untuk mematikan bom tersebut. Tapi dengan sigapnya Sura berhasil menonaktifkan bom tersebut dan akhirnya bom itu tak jadi meledak. Bukannya berterima kasih kepada Sura, menteri malah berambisi untuk menghabisi Sura karena Sura sudah memanfaatkan istri dan anaknya. Lalu menteri memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Sura. Kemudian adegan action ala-ala India kembali disuguhkan. Namanya juga aktor utama, pasti tidak terkalahkan. Dan akhirnya tinggal menteri yang tersisa di sana. Lalu mereka berdua bertarung satu sama lain. Dengan penuh amarah menteri menghajar Sura. Sampai dia tak berdaya, menteri hendak membunuh Sura dengan benda yang ada di sekitarnya. Sura juga tidak kalah cepat. Dia menarik tali kapal tersebut yang membuat menteri tergantung dan tewas. Setelah itu Sura meninggalkan kapal itu. Di akhir film terlihat Sura dan Purnima menikah. Kemudian mereka menetap di desa Yasnagar, lalu film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Sura. Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini, silakan like, komen, dan subscribe. Sekian dari Mas Umpluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.